warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai fungsi kuadrat. Yuk mari kita simak videonya. Yang pertama ada fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat atau dikenal juga sebagai fungsi polinom atau fungsi suku banyak berderajat 2 dalam variabel x. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0. Kemudian ada grafik fungsi kuadrat. Nah, di dalam menentukan grafik fungsi kuadrat ini, teman-teman bisa melihatnya dari A atau dari koefisiennya A. Sehingga jika A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya itu terbuka ke atas. Sedangkan jika A kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka grafik fungsi kuadratnya itu terbuka ke bawah. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan titik potong grafik dengan sumbu x? Jika fungsi fx memotong sumbu x, maka fungsi tersebut memotong sumbu x ketika fx sama dengan y sama dengan 0. Kemudian, cara menentukan titik potong grafik dengan sumbu y, grafik fungsi fx memotong sumbu y jika x sama dengan 0. Jadi, teman-teman tinggal mensubstitusikan x-nya yaitu 0. Kemudian, cara menentukan titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Nah, untuk koordinat titik puncak atau titik balik untuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, untuk nilai x puncaknya yaitu negatif b per 2a. Kemudian, untuk nilai y puncaknya yaitu negatif d per 4a, di mana d itu diskriminan dengan rumus b kuadrat dikurangi 4ac. Kemudian ada sumbu simetri x sama dengan xp. Kemudian yang terakhir ada nilai maksimum atau minimum y sama dengan yp. Kenapa atau? Karena bisa ada dua kemungkinan. Kemudian di sini saya memberikan contoh soal, diketahui persamaan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Tentukan yang pertama koordinat titik puncak, kemudian yang kedua ada persamaan sumbu simetri, dan yang ketiga nilai minimum atau maksimum. Untuk langkah pertama, teman-teman harus mengetahui dulu bahwa dari persamaan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 itu dengan menentukan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan 4. Untuk langkah pertama dalam menentukan koordinat titik puncak. Nah, koordinat titik puncak itu ada XP dan YP, di mana XP sama dengan negatif W per 2A. Nah, kemudian teman-teman tinggal substitusikan menjadi XP sama dengan negatif dikali negatif 4 per 2 dikali 1. Nah, jadi negatif dikali negatif itu menjadi positif, jadi 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi XP-nya sama dengan 2. Kemudian YP sama dengan negatif D per 4A, di mana D itu diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian negatif 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 4 per 4 dikali 1 menjadi 16 dikurangi 4 dikali 4 per 4. Nah, 16 dikurangi 16 itu 0 per 4. 0 dibagi 4 yaitu 0. Jadi, titik koordinat titik puncaknya itu yaitu 2,0. Untuk langkah kedua dalam menentukan persamaan sumbu simetri. Nah, perlu teman-teman ketahui yang tadi dibahas bahwasannya persamaan sumbu simetri itu X sama dengan XP, di mana X sama dengan XP-nya sudah diketahui tadi yaitu 2. Jadi, persamaan sumbu simetri itu X sama dengan 2. Untuk langkah yang ketiga dalam menentukan nilai minimum atau maksimum. Nah, nilai minimum atau maksimum bisa kita lihat dari Y puncaknya saja. Di sini nilainya adalah 0. Nah, tapi kita belum tahu kan bahwa nilainya itu minimum atau maksimum. Maka, langkah selanjutnya, teman-teman bisa lihat dari nilai A-nya. Di sini kan nilai A-nya 1 positif, maka grafiknya pasti terbuka ke atas. Jadi, titik baliknya ada di bawah.
Kalau titik baliknya di bawah, berarti ini nilai minimum. Jadi 0 ini adalah nilai minimum. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.